Nah, makanya bukan. Jadi Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu, tidak bisa. Tidak bisa. Yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Aduh. Ulang lagi Pak Lamsen. Yesus. Itu gimana, Opung? Nah, makanya Islam tidak akan bisa memahami. Islam tidak bisa memahami. Susah. Harus hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti, ya. Tapi jangan itu Anda tidak akan. Lamsen, saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti, ya. Sebagai Islam tidak akan bisa mengerti, ya. Tapi saya orang Kristen pasti langsung mengerti, ya. Jadi saya ulangi juga ya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oh, berarti Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan. Adalah Tuhan sebagai manusia. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video debat Islam dan Kristen selalu jadi bahan tertawaan, selalu jadi bahan penghinaan. Kenapa? Karena debat Kristen dan Islam tidak akan pernah ketemu, karena konsep Allah kita itu berbeda, sehingga menjadi bahan tertawaan tadi. Yesus itu Tuhan atau manusia. Saudara perlu ketahui, Yesus artinya juru selamat, atau Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Saudara yang terkasih, untuk menyelamatkan manusia, firman itu harus jadi manusia, berbicara dalam bahasa manusia, dan menyampaikannya kepada manusia dalam bahasa manusia tentang jalan dan kebenaran dan hidup. Dan juga dia berkata anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sehingga saudara kekasih, dalam Efesus 2 ayat 11, dengan perikop dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi saudara yang kekasih, orang-orang yang percaya Yesus di luar Yahudi memang bukan orang Yahudi. Saudara yang terkasih, jalan menuju surga lewat hukum Taurat sudah ditutup ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena jalan ke surga dengan jalan yang baru, namanya Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita melihat di sini orang-orang di luar Yahudi harus menerima anugerah keselamatan supaya kita beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi saudara, kita orang-orang yang percaya Yesus, di situ dia berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi memang kita bukan warga Israel, saudara, namun kita berhak menerima janji Allah, menerima janji keselamatan yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Jadi saudara yang terkasih, yang mempersatukan kita dengan Allah adalah darah Kristus, bukan darah hewan, bukan darah domba, bukan darah apapun selain darah Yesus Kristuslah yang mempersatukan kita dengan Allah. Tanpa darah Kristus maka tidak ada manusia yang bisa bersatu dengan Allah, sebab manusia semuanya pada dasarnya sudah berdosa, saudara yang terkasih. Maka yang di ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Saya bacakan ayat 13 kembali. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi manusia adalah musuh Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunan Adam dan Hawa adalah musuh Allah. Namun demikian saudara yang terkasih, Tuhan mendatangkan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Namun saudaraku yang terkasih, jalan menuju surga itu ditutup dan dibuka dengan jalan yang baru, namanya Yesus Kristus Tuhan. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Makanya ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, ya, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, saudara yang kekasih. Jadi zaman Taurat itu orang-orang tertentu yang bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Imam-imam tertentu yang boleh masuk. Itu ketentuan-ketentuan. Ya, perintahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu dibatalkan bagi mereka yang percaya kepadanya, yang adalah menjadi ciptaan baru, yang menikmati damai sejahtera. Karena Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Makanya saudara yang terkasih, dia datang ke dalam dunia dan mati sebagai manusia hanya untuk meruntuhkan. Saudara yang kekasih, saudara, firman Tuhan berkata di situ dalam ayat yang ke-15 dalam Efesus 2, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Jadi menciptakan manusia yang percaya kepada Yesus menjadi satu dengan Allah Bapa, saudara. Kenapa? Karena keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sementara di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Tuhan Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah itu. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Yesus memang manusia, ya, karena dia datang dalam rupa manusia. Tapi saudara yang terkasih, dia adalah Tuhan. Makanya ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Kenapa dia bangkit? Karena memang dia adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus adalah manusia. Di dalam manusia itulah adalah firman Allah yang berkuasa, yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi memang kita menjelaskan model apapun,
orang-orang di luar Kristen akan menghina, akan tertawa. Namun satu hal Yesus berkata di dalam Wahyu 1, dia mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Tentunya kita tetap percaya apa yang dikatakan Yesus itulah kebenaran yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Terbukti dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.